kata-kata khalifah itu kok-nya kok aneh. Saya campur adukan kaidah font. Bentar, biar tulisannya benar dulu. Khalifah. Ya. Kok khalifah. Ya. Yang paling terkenal di dunia umat Islam itu ya Khalifah 4 itu. Yang namanya selalu disebut di tarawih gitu ya. Al-Khalifatul Awal Amirul Mukminin Sayyiduna Abu Bakar Siddiq gitu ya. Nah, itu kan kita memahami kata khalifah itu dalam arti pemimpin gitu. Ya. Tapi sebetulnya teman-teman ya, khalifah itu secara semantik itu tidak bermakna pemimpin gitu. Tidak bermakna pemimpin. Loh, kalau khalifah tidak bermakna pemimpin, ya, lantas kenapa ya Abu Bakar, ya, Umar, Utsman, dan Ali ini disebut dengan Khulafaur Rasyidun, Al-Khulafa Ar-Rasyidun? Ya mungkin itu dia bertanya-tanya. Kalau kata-kata khalifah tidak bermakna pemimpin, kenapa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali disebut sebagai Al-Khulafa Ar-Rasyidun gitu ya? Nah ini kan sebetulnya kembali ke semantik katanya sih teman-teman ya. Kata-kata khalifah itu kan pada dasarnya artinya adalah menggantikan, ya, menggantikan. Nah itu makna yang sebenarnya dari kata khalifah, ya, kholafa yakhlufu, artinya menggantikan. Ya, yang paling jelas tuh misalkan ayat Al-Quran ya. Kalau di ayat Al-Quran tuh misalkan ukhlufni, ada bentar. Ukhlufni, ya. Nah, ya, apa tuh? Teman-teman bisa lihat ya. Wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi asyrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah. Ya. Wa qala, sebelumnya kita abaikan saja. Wa qala Musa li akhihi Harun ukhlufni. Ya. Nah, itu kan dari kata-kata khulafa itu, ukhlufni. Ya. Ketika Musa diperintahkan untuk menerima wahyu di Tur Sinai gitu ya. Nah, umatnya itu kan harus ditinggalkan sama Musa. Nah, Musa bilang sama Harun ukhlufni ya kan? Ini dari kata khulafa juga nih, kata ukhlufni. Ya. Ukhlufni artinya apa? Artinya gantikan aku gitu ya. Jadi kata-kata ukhlufni tadinya di ayat yang tadi itu artinya adalah gantikan aku. Ukhlufni. Ya. Kenapa Harun diperintahkan untuk gantikan Musa? Ya karena Musa harus menerima wahyu dulu. Gitu ya. Musa harus menerima wahyu. 40 hari. Makanya Nabi Harun diperintahkan untuk menggantikan Musa di kaumnya. Untuk jagain kaumnya. Biar gak aneh-aneh maksudnya gitu. Ya walaupun ujung-ujungnya aneh-aneh juga. Nabi Musa nerima wahyu, ya kan? Begitu pulang, apa yang terjadi? Bani Israel nyembah patung sapi. Gitu. Jadi yang kita lihat hari ini, baku hantam sama Iran tuh, dulu mereka penyembah patung sapi. Okay. Nah ini menggunakan kata khulafa. Jadi jelas sekali sebetulnya makna khalifah itu artinya pengganti gitu. Atau kalau bahasa kerennya itu ya mungkin dapat kita katakan sebagai suksesor gitu ya. Sekarang kan istilahnya suksesor gitu ya. Artinya ya sebetulnya diharapkan dengan bergantinya kepemimpinan ini tidak berakhir pola-pola kepemimpinan yang baik atau tidak berakhir program-program yang telah berjalan gitu. Seperti MBG misalkan. Nanti mungkin Prabowo lengser, siapa yang akan menggantikan Prabowo? Nah itu dia sebagai suksesor dari program MBG. Seperti itu.
Ya. Nah, ini satu istilah dalam Al-Qur'an yang diartikan pemimpin ya atau khalifah. Nah, sebetulnya bukan pemimpin makna dasarnya itu. Makna dasarnya menggantikan. Kenapa penting memahami makna dasar agar kita tidak pukul rata? Ya, jangan sampai nanti di seluruh ayat Al-Qur'annya asal ketemu kata khalifah diartikan pemimpin. Nah, ini kacau gitu. Ya, asal nggak seperti ini gitu. Ya, itulah pentingnya kita memahami makna dasar gitu dari sebuah kosakata. Ya, khalifah ya tidak selalu maknanya pemimpin. Sama juga dengan kata kitab. Ya, kitab pun tidak selalu artinya buku gitu. Ya. Jadi pilih-pilih. Nah, lo emang ada di dalam Al-Quran khalifah yang artinya bukan pemimpin? Ya ada. Ya contohnya apa? Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, kamu apa? Selama ini kan kita artikan begitu tuh, ya kan? Kalau kita buka Quran misalnya tuh, ya, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat tentang Adam tuh, ya kan? Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah. Ini udah beres ini. Ya, dia tidak diterjemahkan tetapi mengambil kata-kata khalifah. Tapi umumnya kita memahami kata khalifah dalam ayat ini sebagai pemimpin. Betul atau tidak? Ya enggak lah. Ya, mimpin siapa gitu. Nah, ini untuk memahami ayat ini tentunya perlu penjelasan panjang. Nah, teman-teman yang kemarin udah ikut kelas PSQ ya, Peta Sejarah Qurani, itu ya bersyukur gitu. Sudah mengetahui apa makna dari khalifah dalam ayat ini. Pokoknya maknanya bukan pemimpin. Ya, kalau mau dijelasin nanti sampai jam 10 teman-teman kita jelasin kata-kata ini. Gitu. Karena kata-kata ini munculnya dalam konteks gitu ya. Dalam konteks ketika manusia ya dijadikan penerusnya. Jadi khalifah itu kan artinya pengganti, penerus. Penerus dalam konteks apa dan lain sebagainya. Nah, itu kalau dijelaskan di sini sampai jam 10 gitu. Oke, kita kembali ke iPad aja. Jadi gitu ya teman-teman ya, kita bijak-bijak dalam memilih makna ketika kita baca Quran. Tidak semua khalifah artinya pemimpin, tidak semua kitab artinya buku gitu ya. Oke, ini istilah pertama ya dalam Al-Quran terkait dengan kepemimpinan, yaitu khalifah. Oke. Ya. Kemudian istilah yang kedua, ya, kalau ini jelas nih, ya, istilah kedua adalah amir, ya, atau kalau istilah Quran itu sering disebut sebagai ulil amri, ya kan, uli al amri. Nah, ini ayatnya sering kita baca gitu kan, ya, sering kita baca, misalkan di surat apa namanya, surat apa ya? Saya nggak hafal. Makanya apa namanya? Saya ngapalin tuh kata-kata kuncinya aja gitu. Ah, ini misalkan di surat ini nih, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Nah, ini kan di sini disebutkan kata ulil amri, ya. Diterjemahkan apa? Ah, lihat aja terjemahannya tuh. Ya, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taati Rasulnya dan ulil amri. Ini kenapa terjemahan ini? Kok nggak diartikan ya? Tadi khalifah disebut khalifah. Kita coba cari ini ya, translate bahasa Indonesia yang lain. Coba dari Pak Quraisy Shihab. Ya. Taatilah Allah dan Rasulnya dan penguasa ya, umat Islam yang mengurus urusan kalian dengan menegakkan kebenaran. Ini malah apa namanya bias maknanya kalau ikut Pak Quraisy Shihab. Dah bahasa Indonesia yang umum aja lah, ya. Di sini kan diartikan taatilah Allah dan Rasulnya, kemudian dan ulil amri. Ya, ini kita artikan pemimpin juga, gitu ya. Kalau teman-teman punya Quran terjemahan, itu bisa dilihat artinya pasti pemimpin seperti itu ya. Ini kata ulil amri.
Oke. Atau yang sering disebut kalau istilah harian tuh amir gitu. Amir ya. Ini sering dimaknai pemimpin juga. Tapi sebetulnya spesifiknya apa sih maknanya gitu. Nah, ini tuh ya itu tadi sebetulnya spesifiknya itu kan vokal dasarnya amaro. Ya, amaro itu artinya memerintahkan. Ya. Nah, siapa yang memerintahkan namanya pemerintah gitu. Ya, oleh sebab itu orang-orang yang kita sebut sebagai khalifah juga tadi tuh ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu kalau ya mungkin kalau kita tarawih kita nyebutnya khulafa gitu ya, al khalifatul ula, ya kan, ya, al khalifatul awal. Tetapi habis itu kan disebut lagi Amirul Mukminin ya. Nah, ini Mas Wahyu nih paling paham nih masalah Bilal ya. Amirul Mukminin. Jadi mereka semua selain disebut sebagai khalifah, nah mereka tuh sebetulnya disebut khalifah itu karena menggantikan peran Rasul ya. Menggantikan peran Rasul dalam ya ngatur urusan umat Islam. Nah sebetulnya tapuk kepemimpinan yang mereka pegang itu ya ini Amirul Mukminin. Apa artinya Amirul Mukminin? Pemimpin orang-orang beriman gitu ya. Jadi Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali itu kan itu dianggapnya atau paling sebetulnya sering dipanggilnya tuh Amir gitu ya, Amirul Mukminin ya, Amirul Mukminin gitu. Kalau kita dengar cerita riwayat-riwayat tentang keempat sahabat yang menjadi khalifah itu paling sering dipanggilnya ya Amirul Mukminin ya, Amirul Mukminin gitu. Status mereka sebagai khalifah meneruskan suksesornya Nabi, tetapi tapuk kepemimpinannya ya urusan mereka itu namanya Amirul Mukminin. Oke, seperti itu. Ini tapi ini bukan ini bukan dari Quran ya, bukan. Ini kita bikin sendiri gitu. Ini bukan dari Quran. Kita bikin sendiri. Tapi sebetulnya kalau kita bertanya gitu ya, kalau kita ditanya misalkan apakah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu cuma ngatur orang beriman? Cuma ngatur orang Islam? Ya kan enggak gitu kan. Semua diatur sama dia. Yahudi diatur gitu kan. Nasrani diatur gitu. Semua diatur. Jadi sebetulnya ya mungkin dia pemimpin dari kalangan umat mukmin gitu ya. Nah, apa sih yang membedakan antara istilah pemimpin khalifah dengan Amirul Mukminin? Ya, ya beda statusnya. Ya, beda statusnya. Kalau khalifah tadi artinya apa? Suksesor. Kalau ulil amri ini pemerintah. Ya. Nah, biasanya kalau pemilu, ya kan, kita sering digaungkan ya ayat-ayat tentang jangan milih orang kafir gitu ya, sebagai pemimpin. Nah, pemilihan non-muslim sebagai pemimpin itu ya, itu bukan di ulil amri ini gitu ya. Bukan di sini ranahnya. Allah nyebutnya di wilayah kepemimpinan yang lain gitu. Jadi bukan di ulil amrinya. Jadi seumpama ulil amri kita non-muslim, ya selagi ada yang muslim kita pilih yang muslim gitu. Tetapi kalau yang muslimnya kacau semua dan itu tidak menutup kemungkinan loh ya, bisa aja gitu. Nah, yang penting dikasih ke non-muslim gitu ya. Kalau urusan ulil amri, ya ulil amri itu pemerintahan, seperti dia yang ngatur ya urusan-urusan negara gitulah. Nah, itu namanya ulil amri. Ya, ini istilah kedua. Oke? Jadi udah berapa tuh? Udah satu khalifah, yang kedua amir atau ulil amri. Yang ketiga, ya istilah kepemimpinan dalam Al-Quran yang ketiga adalah wali. Kacau nih. Wali. Atau jawabannya tuh aulia. Udah masuk mitosnya di sini. Ya, masuk mitosnya di sini. Ya, wali atau aulia gitu. Nah, ini istilah pemimpin yang ketiga yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, ayat inilah yang biasanya kalau pemilu kita gaung-gaungkan gitu ya. Jadi kalau
lihat ayatnya tuh, ya. La tattakhidul kafirina awliya. Kalau saya hafal ayatnya tuh. Idul kafirin. Nah, coba lihat di surat An-Nisa 144 ya. Nah, lihat sini aja lah. Nah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau jadikan orang-orang kafir sebagai aulia, bukan ulil amri gitu. Ya. Disinilah Allah melarang kita untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, tapi konteksnya aulia, bukan ulil amri gitu ya. Aulia, ya kan? Ini surat An-Nisa ayat 144. Oh, ini kan jelas banget nih, eksplisit ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau ambil orang-orang kafir itu sebagai aulia. Ya, bukan ulil amri yo, bukan. Ya. Nah, disinilah pentingnya kita belajar semantik. Bahwasanya setiap kata itu memiliki makna yang spesifik, tidak sama. Ya. Tetapi kalau diartikan, coba lihat. Jadi terjemahan di Quran ini emang lucu nih. Ya, tidak ada yang diterjemahkan istilah-istilah ini, karena kayaknya udah mulai hati-hati dia. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali. Gak diterjemahin loh kan dari tadi kan. Khalifah, ulil amri, sama wali, gak ada yang diterjemahin gitu. Ini lucu juga nih gitu ya. Saya pakai website tanzil.net gitu. Nah, kalau tanzil.net ini sifatnya universal. Teman-teman mau cari translate bahasa apapun, kayaknya ada dia lengkap gitu ya. Nah, di sini wali gitu ya. Kalau di terjemahan, coba yang lihat di terjemahan Kemenak tuh diartiin apa tuh ya? Yang la tattakhidul kafirina awliya. Surat An-Nisa 144. Coba teman-teman ada yang buka Quran terjemahan Kemenak gak? Aulia di An-Nisa 144 tuh diartikan apa tuh? Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau jadikan orang-orang kafir sebagai aulia gitu. Pemimpin kan? Nah, itu di Quran terjemahan Kemenak itu dimaknai pemimpin gitu ya. Sebetulnya kan bisa diakses di sini juga ya. Quran Kemenak, saya nggak salah. Ya, itu. Jadi di Quran terjemahan Kemenak dimaknai pemimpin gitu. Nah, ini kan jelas membuat kita bingung ya. Artinya pemimpin yang mana nih gitu kan? Disabik pemimpin. Nah, kata Pak Irza itu disabik artinya pemimpin. Nah, di sini kan kita bertanya-tanya gitu ya. Maksudnya pemimpin yang mana gitu kan? Apa bedanya sama ulil amri tadi? Nah, kata wali teman-teman ya, itu akar katanya adalah walaya, ya. Walaya. Dari salah satu kata turunannya wilayah gitu ya. Apa sih makna walaya itu? Walaya itu artinya adalah pemegang, ya, bukan pemegang sih, memegang, ya, memegang otoritas, ya. Itu makna dasar dari kata walaya. Makanya teman-teman, kata wali itu kan sering kita dengar ya. Apa misalkan wali murid, ya. Sering kita dengar lah wali murid. Siapa itu wali murid? Ya, artinya kalau ada murid ya sekolah di sekolah mana gitu ya. Kita sebagai orang tua kandung itu bertugas sebagai pemegang otoritas atas anak itu gitu. Pemegang otoritasnya. Jadi keputusan anak itu secara subjektif kita yang nentukan. Jadi beda kan sama ulil amri tadi. Kalau ulil amri dia tugasnya ngatur masyarakat. Tapi dia nggak memegang otoritas. Gitu loh. Masyarakat berhak menjadi oposisi, ya, berhak melontarkan protes apa dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau wali ini pemegang otoritas. Artinya kita sudah satu hati dengan wali ini gitu.
Makanya kalau ulil amri, Tuhan nggak pernah bilang jangan kau ambil ulil amri dari kafir gitu, nggak ada. Tetapi kalau urusan wali ini ya, karena artinya pemegang otoritas, otomatis kita udah satu hati bahasanya gitu. Ya, sama dengan wali murid, ya kan? Ya murid sama walinya satu hati gitu, ya kan? Seperti itu. Ada juga wali apa tuh? Wali, apalagi? Wali nikah, ya, wali nikah, ya, wali nikah, ya kan? Wali dengan orang yang dinikahkan itu satu hati, ya kan? Wali nikah artinya dia memegang otoritas. Kalau wali nikah tuh ini kan orang tua perempuan, pemegang otoritas. Kalau bapaknya ngizinkan, meridoi gitu ya, silakan gitu, ya kan? Itu wali nikah. Nah kita pun sebetulnya telah menggunakan wali dalam ranah struktural gitu ya. Contohnya apa? Wali Uto, ya, wali kota. Ya, teman-teman yang tinggal di kota di kota-kota tuh, ya kan, kepala daerahnya namanya wali kota. Itu kita serap ke dalam bahasa Indonesia. Ya sebetulnya maknanya nah di sini sebetulnya terjadi kesalahan ya. Sebetulnya wali kota itu lebih cocok kepada ulil amri bukan wali gitu. Ya, kalau wali kota nih tugasnya ini nih pemerintah nih ngatur-ngatur ya. Mengatur tatanan masyarakat, ngatur ekonomi, ngatur sarana dan prasarana, ya, ngatur tata letak kota, fonolog gitu ya, dan lain sebagainya. Nah kalau wali ini nggak ngatur itu, gitu. Ya, wali ini pemegang otoritas, ya kan? Nah Ayatullah Ali Khamenei ini wali, bukan ulil amri, gitu. Kalau dari sisi Al-Quran ya, kalau dari sisi Al-Quran, Ayatullah Ali Khamenei yang kemarin meninggal tuh, ya, kayaknya benar lah, soalnya udah dikonfirmasi di mana-mana, gitu. Udah disolatin juga, gitu. Nah, Ayatullah Ali Khamenei itu wali, kalau di Irannya, gitu ya. Bukan ulil amrinya. Kalau ulil amrinya ada lagi, gitu. Mungkin teman-teman kenal Mahmud Ahmadinejad. Nah, itu ulil amri, tapi dulu ya. Yang sering adu argumen sama George Bush dulu tuh, Mahmud Ahmadinejad. Dia terkenal karena sering adu mulut sama George Bush gitu ya. Nah itu ulil amrinya, sedangkan Ayatullah Ali Khamenei itu walinya. Ya, nah ini kita menggunakan juga dalam istilah bahasa Indonesia. Ada wali murid, wali nikah, wali kota, wali santri, ya. Wali apa lagi? Banyak lah ya. Kita menggunakan istilah wali itu kayaknya banyak. Gitu. Nah wali ini artinya ini teman-teman, pemegang otoritas. Ya, jadi wali itu seperti layaknya ketua komunitas lah gitu. Ya, satu ide, satu gagasan, ya, punya kedekatan gitu antara wali dengan anggotanya. Ya, nah inilah yang Allah larang. Nah kalau otoritas kita dipegang sama al-kafirun gitu ya. Nah ini Allah tidak sarankan, jangan. Kalau ulil amri mungkin boleh-boleh aja gitu ya. Kalau wali jelas nggak boleh gitu ya. Jangan, karena kalian pasti dirugikan. Orang nggak satu hati kok, gimana kita mau kasih otoritas kita ke dia gitu ya, seperti itu. Nah, ini dalam konteks pemegang otoritas, oke? Seperti itu. Nah, istilah yang keempat, ini udah istilah yang ketiga ya. Istilah yang keempat tentang kepemimpinan dalam Al-Quran itu ada istilah imam, ya, imam, oke? Ya, imam. Oh ya tadi lupa di wali tadi ya, di wali ini nih, ini banyak mitos, gitu ya. Banyak mitos. Apa wali kutub, ya, wali kutub. Siapa itu wali kutub? Wali kutub itu orang-orang yang memegang premannya lah, ya. Premannya di satu kawasan gitu. Nah, jadi Allah tuh kalau mau nurunin bencana harus izin sama wali kutub. Kalau wali kutub bilang nggak boleh gitu, nggak jadi Allah nurunkan bencana. Jadi dia nganggap kehidupan dunia itu ya kayak dongeng-dongeng aja gitu.
ya. Ada wali kutub, ya, ada wali apalagi ya, itu yang tahu Tok Iswan itu, ya. Banyak mitosnya kalau masalah wali ini, ya kan. Sampai sekarang pun kita loh hidup di 2026, masih aja nyebut ini wali, ini wali, ini wali. Nah, kalau Wali Songo, ya, terkhusus kasusnya Wali Songo, saya yakin istilah Wali Songo ini masih dalam konteks maknanya yang benar gitu, pemegang otoritas umat Islam, ya kan? Saya yakinnya begitu. Soalnya saya nggak tahu juga apa namanya yang benarnya gimana. Kita kan biasa dengar cuma dari sejarah-sejarah aja. Tetapi menurut saya istilah Wali Songo, ya. Tapi aneh tuh, maksudnya gini loh, Wali Songo kan yang 9 wali itu kan, 9 pemimpin-pemimpin umat Islam. Tetapi secara personal dia dipanggilnya Sunan gitu kan. Ada Sunan apa namanya, GJ Gunung Jati, ada Sunan Giri, ya kan, ada Sunan Kalijaga, ya. Secara personal namanya Sunan gitu. Tetapi status mereka sebagai Wali Songo gitu ya. Nah, saya yakin mereka-mereka ini ya, mereka-mereka ini memanglah wali dalam makna yang benar sesuai dengan makna Qur'annya gitu. Bukan wali yang seperti diceritakan di film-film, itu saya nggak percaya itu. Ya. Sunan Kalijaga ya mungkin dia rumahnya di bantaran kali gitu ya, mungkin gitu. Tapi kan di film-film macam-macam ceritanya tuh, ya kan? Sunan Kalijaga seumur hidupnya bertapa di pinggir kali sampai dilumutin. Yo pore ngarang. Ya. Nah, ini saya rasa Wali Songo ini masih menggunakan istilah wali dalam makna yang benar, ya. Tapi kalau wali dalam pengertian tasawuf yang kemarin dibahas sama Guru Iswan, nah itu saya yakin itu pasti ngarang. Pasti ngarang gitu ya. Nah, wali bisa apa namanya jalan di atas air, ya kan? Bisa jalan, bisa terbang, ya, bisa macam-macam gitu. Itu saya yakin ngarang. Itu ranahnya tasawuf. Pokoknya mitos-mitos tasawuf nanti akan dibongkar tuntas sama Guru Iswan. Ya, termasuk wali-wali ini, wali kutub, wali majedub, wali-wali wali-wali dan seterusnya. Oke, nah berlanjut ke yang keempat tadi ya, imam. Ya, imam ini kan saya sering bahas tuh ya, vokal dasarnya hamzah, mim, mim. Nah, imam ini sebetulnya ini kepemimpinan ya dalam konteks apa? Dalam konteks keteladanan. Ya kan, dalam konteks keteladanan. Ya kan? Makanya makna dasar dari kata amama itu kan artinya menuju. Ya kan? Menuju tuh dalam makna menuju mana kau? Menuju Surabaya gitu. Itu makna dari menuju yang saya maksud di sini gitu ya. Menuju ya, atau berporos. Ya, bisa juga berporos. Ya. Berporos. Makanya semua kata derivasi dari kata amama itu maknanya itu gitu. Contohnya apa? Ibu, ya. Ibu bahasa Arabnya apa sih? Ummun. Ya. Kenapa ibu disebut dengan ummun? Menggunakan akar kata dari hamzah, mim, mim gitu. Ya karena ibu itu tempat menujunya anak. Anak nangis ke ibu, lapar ke ibu, ya, pengen ke ibu, ya. Minta apa-apa, mintanya sama ibu, gitu. Makanya ibu disebut dengan dalam bahasa Arab, ya, tempat menujunya anak, gitu ya. Nah, ada lagi apa kata derivatifnya itu? Umat, ya, umat. Umat itu sebetulnya artinya apa sih? Nah, mungkin kita kurang bisa membedakan ya antara umat dengan kaum gitu ya. Nah, sebetulnya umat itu maknanya adalah kaum yang punya konsensus atau aturan bersama, itu makna dari umat. Ya. Jadi kalau kaum ya, kalau kaum itu sebatas orang-orang yang tinggal di satu tempat. Ya, dari kata-kata mukim gitu. Ya, mukim di satu kawasan gitu. Itu kaum. Ya, mukim. Nah, kaum ini
kalau sudah membentuk konsensus, ya, aturan-aturan yang disepakati bersama, itu menjadi umat. Ya. Nabi Nuh diutus kepada kaumnya. Belum umat zaman Nabi Nuh, ya. Teman-teman yang ikut PSK pasti relate gitu. Belum umat karena Nabi Nuh manusia modern pertama gitu. Konsensus manusianya mungkin belum terbentuk, makanya Allah mengatakan walaqad arsalna Nuh ila qaumihi. Ya, begitu juga nabi-nabi setelahnya gitu, Nabi Hud, ya, Nabi Soleh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, Nabi Syuaib, ya, itu masih kaum-kaum. Artinya mereka hanya tinggal di satu tempat, tapi belum punya konsensus gitu, ya kan? Nah, kalau nabi-nabi setelahnya ada yang disebut dengan umat kaumnya itu, artinya orang kaumnya itu sudah memiliki konsensus bersama sehingga disebut umat, gitu ya. Nah, itu beberapa kata derivatif dari kata amama, ya, hamzah mim mim. Itu pernah saya bahas kalau nggak salah di semantik, membahas kata ummi, masih ingat saya, ya, ummiyun gitu. Nah, dikatakan bahwasanya ummiyun nabi buta huruf, padahal bukan. Nah, apa? Cek aja nanti di aplikasi merah gitu. Videonya masih ada kok. Cari semantik episode pertama kalau nggak salah itu. Yang kata ummi itu saya jelaskan. Cek aja nanti di aplikasi merah. Nah, imam kepemimpinan dalam konteks apa? Ya, dalam konteks ini keteladanan. Ya. Jadi seorang imam, ya kan, itu harus memiliki keteladanan, ditiru sama umatnya. Ya, makanya dia harus berperilaku baik, ya, nggak boleh cacat etika dan sebagainya gitu ya. Dan itu kita gunakan dalam standar kepemimpinan kita hari ini. Ya, bahkan kalau perilaku buruk, pemimpin kita bisa di-impeach gitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini misalkan kalau dalam Al-Qur'an itu ada di surat tentang Nabi Ibrahim tuh ya. Ini ja'iluka linnasi imaman. Nah, Nabi Ibrahim, ya. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama. Aku menjadikan kamu, ya, sebagai imam. Memang Quran ini nggak ada yang nggak ada yang diterjemahin nih. Imam gitu ya. Nah, imam inilah yang artinya adalah model gitu ya, model, perilakunya ditiru, ya, sampai gaya-gayanya ditiru, ya kan? Nah, Nabi Muhammad pun ya ditiru sama umatnya gitu, nggak cuma perilakunya ya, kalau perilakunya lebih heboh lagi, dari bangun tidur sampai tidur lagi ditiru perilakunya gitu, sampai baju-bajunya ditiru, ya. Makanya kan orang-orang tuh, baju sunnah gitu. Pakai baju abaya gitu kan. Sunnah pakai sorban apa segala macam, ya, pernak-pernik apa segala macam. Ya, itu katanya untuk ikut sunnah. Nah, itu konteksnya adalah imam, diikuti gitu ya. Tetapi sebetulnya kan bukan itu esensinya gitu ya. Esensinya adalah kerapihan gitu ya. Etika berpakaiannya, estetikanya gitu. Tetapi kita salah menerka, kita copy paste aja ikut sama Nabi. Makanya ada orang-orang sekarang itu yang sunnah, pakai abaya sunnah gitu ya. Tetapi ada yang unik teman-teman, ada yang unik ya. Orang Pakistan itu menerjemahkan pakaian Nabi itu bukan pakai gamis abaya gitu. Ya, orang Pakistan itu tidak menerjemahkan, ya, pakaian Nabi seperti abaya gitu. Ya, bagaimana terjemahan mereka? Ya, terjemahan mereka adalah kurta. Ya. Kurta. Nah, terjemahan orang Pakistan, ya, baju Nabi itu seperti ini gitu. Apa argumen orang-orang Pakistan? Makanya orang-orang Pakistan bajunya kayak gini, teman-teman. Ya. Apa kata orang-orang Pakistan? Karena Nabi itu naik onta, naik kuda. Nah, gimana caranya orang yang bajunya menjulur sampai ke bawah kayak abaya gitu, hari-hari naik onta, hari-hari naik kuda?
Kan nggak bisa. Susah gitu maksudnya. Ya kan? Kalau pakai abaya panjang, otomatis gimana Nabi naik onta, naik kuda, perang. Ya. Jadi sebetulnya, kata mereka nih, kata orang-orang Pakistan ya, baju sunnahnya kayak gini gitu. Jadi ada bawahannya, ada bantolunnya gitu ya. Atasnya pun hanya sebatas dengkul ya. Nah ini kalau di Pakistan disebutnya kurta, ini kurta Pakistan ya, kayak gini nih. Mereka menerjemahkan ya bahwasannya yang dipakai Nabi itu sebetulnya bukan abaya itu, ini yang dipakai Nabi. Ya aneh-aneh aja. Tapi saya pikir iya bener juga ya, kalau Nabi naik onta, naik kuda, gimana naiknya kalau pakai abaya gitu kan. Nah, makanya apa namanya mereka menerjemahkan enggak, ini loh baju Nabi itu kayak gini kan. Gitu. Atas orang-orang Pakistan lah. Tapi sebetulnya kan intinya Nabi itu berpakaian yang harus kita ikuti adalah etika berpakaiannya gitu ya. Bukan tradisinya. Kalau tradisinya boleh ikut boleh enggak gitu ya. Kalau kita mau pakai abaya ya boleh-boleh aja. Kalau kita mau pakai baju koko, baju orang Cina, baju koko ya boleh-boleh aja. Seperti itu ya. Kopiah kita bikin sendiri khas Nusantara gitu. Ya boleh-boleh aja. Intinya pada estetika, pada etika berpakaiannya gitu. Nah inilah makna dari imamnya, artinya keteladanan gitu. Ya, seperti itu. Ya. Ini udah berapa nih? Udah 4 ya. Selanjutnya yang terakhir ya. Kepemimpinan yang terakhir ini sifatnya apa namanya? Kayak kolosal gitu sih, ya. Malik. Ya, Malik. Ini digunakan dalam kepemimpinan raja gitu ya. Dalam kepemimpinan paket lengkap sebagai raja. Nah, sebetulnya apa sih vokal dasarnya, asal madahnya? Ya, malaka. Mim, lam, kaf. Apa artinya? Ya milik gitu. Malaka itu artinya milik, ya, memiliki. Loh, apa kaitannya seorang raja diistilahkan dengan malik? Ya, karena zaman dulu teman-teman ya, zaman dulu kerjaannya raja tuh ya, kerjaan raja atau tanggung jawab raja itu cuma satu ya, apa? Jaga teritori, udah. Jaga kepemilikan wilayah dan aset. Ya. Oleh sebab itu, raja ya digelari malik. Ya. Karena tugas raja sebagai pemimpin adalah menjaga teritori. Artinya dia harus mempertahankan tanah, ya, harus mempertahankan air, harus mempertahankan aset, gitu. Ya. Nah ini istilah pemimpin yang digambarkan juga dalam Al-Quran, ya, raja, malikun, ya, seperti itu. Misalkan apa ya? Kalau raja sih banyak contohnya di Quran. Kita coba cari contohnya di Quran. Malik. Malik Yaumiddin. Ya. Qulillahumma malikal mulki. Nah ini malikun ini dalam makna dasar ya. Jadi saya tuh kalau apa namanya, kalau searching ayat tuh pakai ini tuh enak gitu. Oh nggak banyak ya kata malikun ya. Apa kata malikun kali ya yang banyak gitu. Nah ini misalkan nih surat Al-Baqarah 246 ya. Alam taru ilal malak min bani Israel min ba'di Musa id qalu linabiyyin lahum ib'ats lana malika. Ya, artinya apa? Ketika mereka berkata kepada seorang nabi, mereka angkatlah untuk kami seorang raja. Ya. Jadi Malik ya, ada Malik, ada Malik gitu ya. Nah biasanya di Quran di raja-raja manusia itu disebutnya Malik, mimnya nggak panjang ternyata. Ya seperti ini nih. Nah ini raja artinya gitu. Ya Malik, Malik, Malik. Nah kemudian kalau teman-teman tahu ceritanya Tolut ya, wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Toluta malika. Ya Tolut. Ya artinya
Allah mengutus Tolut ya sebagai raja. Ini raja yang akhirnya pada akhirnya dibunuh juga sama Jalut gitu ya, Tolut. Kemudian Daud yang jadi maliknya gitu ya. Nah ini contoh aja ya teman-teman, contoh ayat yang menyebutkan malik ya dalam makna raja gitu ya. Ya raja ya kerjanya menjaga tanah air, menjaga aset masyarakat ya tentulah gitu ya. Masa jaga tanah, jaga air, masyarakatnya meninggoy semua ya ngapain gitu kan. Tanah, air, aset, dan masyarakat. Seperti itu. Oke, ini beberapa istilah dalam Al-Quran ya. Jadi udah berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Ada satu lagi teman-teman. Nah, ada satu lagi istilah pemimpin dalam Al-Quran, tapi konotasinya tuh negatif gitu ya. Konotasinya negatif. Apa? Malaun ya. Malaun, kurang bagus ya tulisan saya. Malaun. Nah ini konotasinya negatif ya. Ini bisa kita katakan sebagai ya ketua geng gitu. Ketua geng, ketua preman gitu ya, ketua gangster gitu. Itu mala gitu. Nah, ketua orang-orang kafir ya. Ketua geng orang-orang kafir dalam Al-Quran ini sering digunakan dengan kata ini, mala gitu. Mala itu artinya dalam bahasa sederhananya itu dari kata mala'a gitu ya. Mim, lam, hamzah. Artinya apa? Memenuhi, mengisi ya. Kerjaannya mengisi otak orang dengan brainwash mereka. Itu diambil dari kata itu, mala. Kerjaannya mengisi gitu. Ngisi otak-otak orang yang kosong. Agar apa? Agar tetap kosong. Ya. Nah, istilah mala juga banyak digunakan dalam Al-Quran. Contoh ya, kita cari contoh yang unik lah gitu ya. Kita cari contoh yang unik dari kisah Nabi Nuh ya. Mala'ul ladzina kafaru. Ya. Coba teman-teman lihat ya, di berbagai ayat Allah menggunakan mala itu kepada orang-orang kafir ya. Maka berkatalah pemuka-pemuka orang kafir itu ya. Faqalal mala'ul ladzina kafaru. Di surat Al-A'raf 66 ya. Ada lagi surat Al-A'raf 90. Qalal mala'ul ladzina kafaru gitu ya. Faqalal mala'ul ladzina kafaru. Jadi pemimpinnya orang-orang kafir, geng-geng itu ya, itu disebutnya mala. Ya. Contohnya misalkan surat Al-Mu'minun, kita ambil surat Al-Mu'minun ini aja, kita fokus di sini. Faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi. Ya, maka pemuka-pemuka, kalau kita langsung klik ayatnya, ya, ayat sebelumnya kan kita lihat tuh, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Ya, dikatakan bahwasanya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka berkatalah wahai kaumku, ya, patuhilah Allah, kalian tidak mempunyai Tuhan selain Dia. Afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Nah, setelah Nabi Nuh menyerukan ini, lihat respon kaumnya ya. Yang saya harap teman-teman mau berpikir setelah melihat respons dari kaumnya. Apa kata kaumnya? Faqalal mala'ul ladzina kafaru, ya. Pemuka-pemuka geng-geng orang kafir ini berkata, ya, dari kaumnya, ma hadza illa basyarun mislukum. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Oke, yuridu an yatafaddola alaikum. Dia ingin lebih populer. Ya, tafaddol dari kata fadilah itu artinya utama. Ya, jadi orang-orang kafir dari kaumnya Nabi Nuh itu hanya menganggap Nabi Nuh itu cari viral aja, gitu. Cari populer aja, kau ngaku-ngaku Nabi gitu. Kau kan manusia biasa. Kenapa ngaku utusan Tuhan? Nah, ini diksi yang menarik gitu ya. Artinya, kok ketika Nabi Nuh mengaku sebagai utusan Tuhan, ya, ditolak sama kaumnya hanya karena dia manusia? Apakah sebelumnya tidak ada nabi dari kalangan manusia? Nah, ini yang menarik nih, ya.
Tapi terkonfirmasi sama firman Allah setelahnya. Coba lihat. Walau sya'allah la anzala malaikatan. Kalau Allah berkehendak, tentu Allah akan mengutus malaikat. Ayo, kita pikir baik-baik. Coba kita cerna ayat ini baik-baik. Kenapa kaum Nabi Nuh nggak percaya ada utusan manusia ada utusan Tuhan dari golongan manusia, dan menyangkalnya dengan kalau Allah mau, Allah akan kirim malaikat dong, gitu. Ya kan? Ma sami'na bihadza fi abainal awalin, katanya. Apa tuh artinya? Nggak pernah kita dengar hal kayak gini di bapak-bapak kita terdahulu. Menarik kan? Artinya apa? Ada manusia ngaku sebagai utusan Tuhan. Ini nggak ada sejarahnya. Baru Nabi Nuh inilah yang mulai, gitu loh. Jadi ayat ini sebetulnya mengonfirmasi bahwasannya ya Nabi pertama itu Nuh, gitu. Nabi pertama itu Nuh. Kami tidak pernah mendengar seperti ini di nenek-nenek moyang kami. Nggak ada utusan dari kalangan manusia sebelum Nabi Nuh. Makanya Allah pun menyebutkan secara eksplisit tidak ada Nabi sebelum Nuh. Adanya Nabi setelah Nuh, ya. Kita cari ayatnya. Kita cari ayat ila Nuhin wan nabiyina. Ya. Perhatikan, lihat ayatnya teman-teman. Lihat ke layarnya, ya. Nah, ini kalau teman-teman nonton pakai iPad atau di komputer lebih nyaman gitu. Ya, lebih enak teman-teman nontonnya. Saya tuh enak banget kan kalau nonton dari iPad. Besar layarnya gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan ayatnya ya. Inna auhayna ilaika, aku mewahyukan kepadamu Muhammad, kama auhayna ila Nuhin, sebagaimana aku mewahyukan kepada Nuh. Lihat redaksi setelahnya, lihat ya. Wan nabiyina min ba'di, dan nabi-nabi setelahnya. Sebelum Nabi Nuh nggak ada wahyu, nggak ada nabi, gitu loh. Ya. Konsekuensi dari ayat ini, ya, sebelum Nabi Nuh nggak ada wahyu, nggak ada nabi. Wahyu itu diturunkan kepada Nabi Nuh, ya, dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh. Makanya di surat Al-Mu'minun tadi yang barusan kita baca, ya kan, orang-orang nggak pernah dengar kok ada utusan Tuhan dari golongan manusia, apalagi dari bangsa kita sendiri, ya kan? Kalau Allah mau, ya kan, kata kaum Nabi Nuh tadi tuh, ya, perhatikan perkataan kaum Nabi Nuh tadi. Kalau Allah mau, kan Allah ngutus malaikat. Nah, ya. Jadi kaum Nabi Nuh sudah tahu bahwasanya ada utusan Tuhan dari kalangan malaikat. Ya. Itu memang itu sih clear gitu di Quran pun Allah mengatakan juga gitu. Innallaha yastafi minal malaikati, ya. Di surat Al-Hajj ayat 75. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Memang ada utusan Tuhan dari kalangan manusia. Ya, langsung kepada manusianya atau kepada nabi. Ya, nanti pada akhirnya nabi nyampaikan kepada manusia. Gitu, ya. Ini mah kita ngelebar sedikit aja gitu ya, biar teman-teman mau mikir. Ya. Tidak ada ayat Al-Quran yang mengindikasikan ada nabi sebelum Nabi Nuh, nggak ada. Lihat, ya, lihat aja ayat-ayat lainnya yang berbicara tentang nabi-nabi, ya. Nah, misalkan ya di surat apa nih? Saya tuh tahu keyword-keywordnya aja. Ya. Asy-Syura ayat 13. Lihat, syara'alakum minad-din, ya, memberikan syariat, ya, berupa ad-din, ya, ma wasobihi Nuhan, sebagaimana Allah mewasiatkan kepada Nuh. Lihat, sekali lagi Allah menyebutkan dalam runutan nabi-nabi, ya, Nuh yang pertama, gitu. Ya, jadi silakan Anda sebagai umat Islam berpikir, gitu ya, bahwasannya
Ya Quran itu ya hanya menggambarkan nabi pertama itu Nuh. Ya, lihat ayat-ayat yang tadi saya tunjukkan. Biasanya saya live nggak bisa nunjukkan ayat. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang saya bisa set up, teman-teman bisa ngelihat ayatnya. Ya, ini Nuh, ya. Yang tadi pun Nuh, ya kan? Kaum Nuh nggak pernah mengetahui ada golongan manusia jadi nabi, gitu. Ya kan? Nah, jadi narasi kita selama ini mengatakan Nuh adalah Idris nabi, Adam nabi, dari mana? Kalau Idris ada nabi gitu. Tetapi periodenya ya, teman-teman silakan lihat ya. Quran itu kan sedikit banyaknya menentukan timeline gitu ya. Menceritakan tentang timeline. Coba lihat Nabi Idris ya. Memang ada gitu. Tetapi cerita Idris ya, atau penyebutan nama Idris selalu setelah Nabi Ismail. Cuma 2 kali aja disebut di Quran tuh. Ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, pertama di surat Maryam ayat 56. Ya, kalau ini tidak, sebetulnya kayaknya disebutkan nih. Ya. Coba lihat teman-teman ya. Ayat 54-nya Allah berfirman, "Wadhkur fil kitab Ismail." Ya. Innahu kana shadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya. Oke. Pertama kali yang disebut Ismail. Alright. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Setelah itu Allah menyebutkan kisah wadhkur fil kitab Idris. Ya. Jadi setelah Ismail baru ada nabi yang namanya Idris. Baik secara langsung ataupun beda generasi. Pokoknya penyebutan Idris itu setelah Ismail. Ya. Kita balik lagi ke ayat yang tadi. Ya, satu lagi. Nah, ini jelas, ini lebih jelas lagi, ya. Surat Al-Anbiya. Ya. Wa Ismail wa Idris. Sekali lagi, ya. Idris disebutkan cuma 2 kali dalam Al-Qur'an. Dua-duanya disebutkan setelah Ismail. Apakah kita salah dalam menentukan periode kapan Nabi Idris ini hidup? Gitu. Karena kalau kita lihat semiotika Qur'ani, ya, justru mengatakan Idris itu setelah Ismail, gitu loh. Zulkifli ya pasti setelah Ismail, ya kan? Nah di sini nih kadang muncul pertanyaan dari saya, gitu ya. Idris cuma 2 kali disebutkan dalam Al-Quran dan itu pun setelah Ismail dua-duanya, ya teman-teman lihat sendiri ayatnya. Saya tidak ngarang, ya, lihat ayatnya sendiri. Ya. Nah kemudian ada narasi kita Idris sebagai nabi sebelum Nabi Nuh. Itu dari mana gitu ya. Oke, soalnya secara semiotika dia datang setelah Nabi Ismail secara semiotika. Oke. Seperti itu. Oke, teman-teman. Saya kira kita kembali dulu sebentar ke iPad tadi. Ya, jadi ini 5 istilah pemimpin dalam Al-Qur'an. Khalifah, Amir, Ulil Amri, Wali, ya imam. Ya, saya breakdown lagi satu-satu. Khalifah artinya adalah suksesor, ya pengganti. Kemudian Amir atau Ulil Amri itu artinya adalah pemerintah. Kemudian Wali itu artinya pemegang otoritas. Imam itu artinya adalah teladan, ya. Malik itu artinya adalah raja, ya, pemilik aset, penjaga tanah air. Dan yang keenam dalam denotasi yang negatif gitu ya, itu adalah mala, artinya ketua geng, pemuka-pemuka, ketua-ketua, ya konteksnya jelek lah gitu. Oke. Nah sebetulnya dari kelima kosakata ini sebetulnya kita bisa menentukan kriteria kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin dapat dikatakan Qur'ani kalau dia punya kemampuan untuk menjadi suksesor. Artinya program-program dari pemimpin sebelumnya yang bagus-bagus dia lanjutkan, ya, dia jaga seperti itu, ya, khalifah. Kemudian yang kedua, dia punya kemampuan untuk memerintah, ya, untuk mengatur, ya, diatur masyarakatnya, diatur perekonomiannya, diatur kesehatannya, diatur pendidikannya, ya. Nah, seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan ini, ya. Kalau nggak bisa, ya nggak sah jadi pemimpin. Oke, itu kriteria yang kedua. Kriteria yang ketiga, pemimpin harus bisa memegang otoritas masyarakat. Artinya dia harus bisa menjaga kedekatan dengan masyarakatnya.
Jangan masyarakat itu memiliki maslahat A, dia jalankan Z. Nah, itu namanya nggak wali tuh. Ya, jadi harus menjadi orang terdekat. Ya, kadang-kadang wali diartikan penolong juga gitu ya. Nah, ya itu harus apa namanya berpegang teguh kepada prinsip ini. Yang keempat, imam harus jadi teladan pemimpin itu. Ya, kalau cuma ngomong tak bisa ngatur, menjaga kedekatan tapi habis itu nggak bisa menjalankan ya sebagai teladan, ya kacau juga. Yang kelima yang paling penting di era modern sekarang, dan sebetulnya sudah penting dari zaman dulu, adalah pemimpin sebagai malik. Dia dapat menjaga teritorinya, dapat menjaga tanah airnya, dapat menjaga asetnya. Malah nggak masuklah kategori sebagai pemimpin Quran gitu ya. Nah, jadi sampai sini dulu teman-teman pembahasan kita pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sebetulnya pemimpin-pemimpin spiritualnya belum selesai gitu ya. Karena banyak pemimpin-pemimpin spiritual yang ya perlu kita bahas lah. Mudah-mudahan besok kita dapat lanjut gitu ya. Jadi teman-teman yang belum follow silakan follow. Besok di jam yang sama, insya Allah jam ya pagi-pagi inilah, pada sahur gitu ya. Silakan kita akan lanjutkan. Karena banyak istilah-istilah lain tuh. Ya, ada viral nama akun Guru Mulia